Sex toys. Ya, teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk membuat tuh tambah mesra. Lu nggak bisa memuaskan, belum pasti. Orang lu bisa bikin anak aja belum tentu bisa bikin enak. Oh. Ya. Nah, Oke. karena banyak banget netizen yang bertanya, kemarin kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Dan ternyata respon dari orang tuh banyak yang Serius ya, pengen banyak ya? tahu, Oke. banyak yang mungkin salah persepsi atau ingin gimana-gimana gitu. Nah, kita undang untuk biar kita nggak berdua mulu nih ngobrol. Ada teman saya yang cantik dan seksi, Novi. Bukan seru sih, menegangkan dan memacu adrenalin enggak gitu. tegang emang. Padahal gue rencananya mau ngasih brain orgasm loh, bukan mau ngasih ketegangan lainnya loh. Oh, Orgasme otak. Oke, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan dari netizen. Jadi Iya, Nov, banyak yang nanya, Nov ya? Banyak banget. Jadi kemarin kita di Instagramnya Via Entertainment kita bikin question box gitu buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Kak Joya. Dan nanti ada 3 orang pemenang Oke. yang dapat hadiah dari Via Entertainment. Gitu. Nah, langsung aja ya. Kalau siapa yang hadiahnya yang tadi? Silakan teman-teman. Kayaknya lebih menarik mungkin ya. Jangan lupa beliin gue ya kalau dapat hadiah ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan. Apa aja? Yang pertama nih, dari Rafkais. Nah, tips menaikkan gairah pada pasangan yang sudah selingkuh, mempertahankan rumah tangga demi anaknya. Waduh. Ini toksik ya ceritanya. Waduh, ya. udah, pasangannya udah selingkuh. Udah selingkuh, tapi karena ingin menjaga rumah tangganya demi anak, Terpaksa ya. paksa gitu. Nah ini kesalahan yang paling sering terjadi sih ya, orang tuh lupa bahwa sebenarnya untuk menyelamatkan rumah tangga itu bukan menyelamatkan anak dulu, harusnya rumah tangganya dulu. Jadi kalau misalnya rumah tangga tidak diperbaiki, tidak konseling dulu, agak susah nanti mengalami yang tadi gue bilang tuh impotensia parsial. Impoten sama istrinya tapi nggak sama perempuan lain. Mohon maaf Bu, ngeliatnya jangan ke saya Bu, Iya, saya jadi agak sensi. Menjelaskan kedua-duanya. Kok boleh baperan dong, udah lama temenan kok baperan. Gitu, jadi yang paling penting adalah gimana caranya untuk konseling dulu sama-sama gitu ya. Jadi dicari tahu apa sih masalahnya, kenapa sih gue nggak bisa nafsu lagi gitu ya. Terus biasanya kan karena berantem, complicated apalah, nah itu diselesaikan dulu baru ke seksnya. Biasanya ya bagi mereka-mereka yang sudah menikah jangan lupa untuk tetap berkencan karena begitu udah nikah berhenti berkencan. Akhirnya kalau menurut teori dari Gottman ya, Gottman itu punya sekitar 30-40 tahun penelitian dari Washington University itu mengatakan bahwa orang-orang yang sudah menikah kenapa bisa kehilangan gairah seksualnya karena dia tuh kurang
membina keintiman. Seks sama keintiman itu, jadi nggak bisa tuh seks tuh yang kayak dulu aja gabruk-gabruk. Nah dulu awal itu semangat karena apa? Karena masih mesra ya, gitu. Jadi gimana ngebalikin kemesraan lagi? Kalau misalnya pada pasangan tuh suka kayak gitu, Mbak Zoya, aku pengen kayak dulu lagi, waktu lagi honeymoon baru nikah gitu ya, bisa seks setiap hari, bisa begini gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kapan terakhir ciuman? Terus pada bengong, kapan ya Mbak? Udah berapa tahun lalu? Nah, orang tuh ya, kalau misalnya seks, gini, orang kan nggak perlu cinta untuk bisa bercinta. Orang tuh perlu cinta untuk bisa bercinta, tapi nggak selalu perlu cinta untuk bisa seks kan? Ya enggak. Jadi we need love to make love. Tapi kalau misalnya mau having sex aja kan nggak perlu cinta-cinta amat. Gitu ya. Jadi kalau memang mau supaya gairahnya tetap ada, ya cintanya dibangun dulu. Rajin ciuman, pegangan tangan, mesraan, pelukan, kayak gitu-gitu. Berkencan. Mari berkencan. Jadi jangan mari bercinta, mari. Itu kayak lagu sih. Nah ini pertanyaan yang kedua dari cat lovers. Ini pertanyaannya dari cat lovers ya. Cat lovers. Nah bagaimana ya Kak? Apa? Gimana? Cinta kunci. Iya. Nah, bagaimana ya Kak cara memuaskan pasangan kita saat sedang hate? Nah, boleh nggak sih tapi sebenarnya? Gitu? Boleh. Oh, sebenarnya cuma karena banyak orang yang jijik aja, sama ada beberapa yang merasa secara religius itu nggak oke, gitu ya. Tapi sekali lagi gini ya, darah mens itu bukan darah kotor, oke? Karena kalau itu darah kotor nggak mungkin janin itu kan perempuan itu mengandung di janin itu 9 bulan loh. Kalau itu kotor nggak mungkin ada bayi bisa hidup di situ. Jadi darah mens itu bukan darah kotor gitu ya. Nah cuma memang pasti baunya agak sedikit lebih amis dibandingkan bau lainnya dan relatif lebih menyengat. Ya darah mau diapain sih gitu ya. Sesimpel itu aja gitu sebenarnya. Jadi gue pernah bicara juga di YouTube gue gitu ya. Ada sama dokter ahli kandungan, dokter Robi gitu dari vaginismus dan sebagainya. Dan di situ udah dijelaskan bahwa sebenarnya melakukan penetrasi saat menstruasi itu nggak apa-apa. Bahkan pada saat melakukan hubungan seks gitu, pada saat sedang mens, justru akan menghilangkan kram yang ada di perut. Gitu. Dan berapa banyak sih perempuan ya gitu yang sebenarnya paling tinggi atau bahasa awam itu paling horny adalah pada saat lagi mau mens kan. Ya? Oh gitu? Iya, langsung lebih bergairah. Hantem aja nih? Nggak apa-apa, cuma ya kadang-kadang ada yang nggak nyaman gitu sama aduh ntar belepotan diranjang apa segala macam. Makanya seringkali ketika lagi menstruasi melakukan hubungan seksnya misalnya di bathtub gitu ya, atau di shower atau di mana. Kalau di tempat tidur ya mesti pakai handuk lah apalah segala ribet. Sungai Ciliwung au. Kayak gitu-gitu. Tapi kembali lagi ya itu pada kenyamanan masing-masing gitu. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa kok melakukan hubungan seks pada saat lagi menstruasi. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong bau amis gitu ya kalau lagi hate. Nah itu kalau misalnya ini banyak banget pertanyaan wanita. Kalau misalnya vagina tuh bau amis gitu. Nah itu sebenarnya normal nggak sih? Bokau Mbak. Oh, gimana tuh? Iya sama aja, laki juga begitu kan. Laki juga kan suka ada yang bau apek ya gitu. Gak jelas baunya apa. Apalagi makanannya ini apa gitu ya. Asem gitu ya, bau pemutih. Pempek kali ya, asem. Jadi gini, realistis aja ya. Bau sperma itu sama cairan vagina atau pada saat keputihan gitu ya. Keputihan itu ada yang normal, ada yang nggak normal gitu ya. Jadi sebenarnya pastilah gitu apa yang ada di kelamin itu pasti punya bau-bauan tertentu. Tapi yang jelas yang sehat itu tidak bau menyengat. Gitu ya. Jadi gini. Faktornya apa? Capean atau apa gitu? Kalau perempuan hormonal banget gitu ya hubungannya. Biasanya kecapean apa segala macam. Jadi gini, kalau sampai perempuannya itu memang baunya agak menyengat, nggak ada salahnya diomongin. Tapi jangan digosipin lalu ntar ribut-ribut bilang, aduh ini mantan istri saya baunya ikan asin. Itu nggak banget deh, itu nggak etis banget menurut gue. Ya kan, kalau misalnya sampai pasangan itu misalnya berbau, tanya aja gitu ya. Jadi yang ini kok baunya agak begini, kamu lagi nggak kenapa-napa gitu ya. Karena kalau misalnya kamu kenapa-napa, kamu keputihan atau kamu ini, kita ke dokter bareng yuk gitu. Itu kan nggak akan bikin orang terintimidasi kan, nggak akan bikin orang jadi ngerasa, aduh ya mungkin ya risih ya malu, ya nggak apa-apa yang itu mah wajar kalau misalnya kamu keputihan atau misalnya sperma kamu baunya begini. Tapi bisa jadi itu tanda sesuatu yang tidak sehat. Mau nggak kita periksa bareng-bareng? Nah next question nih dari Azalia Hansa. Saya sering enggan mempelajari seksologi karena jijik. Tapi itu kan perlu ya, gimana nih?
Nah, seringkali ya kayak gitu ya, ada orang-orang yang udah mau pas menikah gitu ya, selalu orang tuanya nih ya nih bagi orang tua ya please jangan jadi orang tua yang toksik ya. Ketika Anda itu mengatakan pada anak-anak Anda seks itu jijik, seks itu anaknya umur 27 tahun, 28 tahun, 30 tahun dibilangin mulu ditakut-takutin tentang seks. Apa dia menikah dia bisa langsung enak menikmati seksnya? Ya enggak lah pasti. Banyak yang masih perjaka, satunya masih perawan gitu ya, karena ditakut-takutin sama orang tuanya. Udah sah pun nggak bisa hubungan seks. Gini, seks itu tidak menjijikan kok, gitu. Seks itu adalah bagian dari tubuh kita, ya. Seks itu ya, harus diekspresikan secara sehat, ya, secara adekuat, gitu ya. Dan kita mesti tahu bagaimana mengelolanya. Kalau kita nggak tahu bagaimana mengelolanya, kita nanti malah bisa melakukan pelecehan pada orang lain, tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita jijik sama seksualitas kita, sama aja kayak kita mau bilang jijik sama diri sendiri dong, gitu. Ya mungkin mereka-mereka yang masih merasa jijik untuk mempelajari tentang seks harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri dulu, gitu. Dan ketika bisa mempelajari dengan baik, akhirnya seks itu? Ya seks itu kan nanti jadi bawa penyakit, ya belum tentu. Kalau dia nggak mau bisa diri sendiri ya, biasanya di insecurean, entar sakit, entar nggak enak, entar gitu. ini itu. Tapi gitu. kalau udah paham kan? Kalau udah paham, dia kan? bisa nerima diri sendiri malah bisa enjoy. Endes, Karena kalau enggak, berasa cuma kayak dipakai doang sama orang, males kan? Kok gue cuma dipakai doang sih? Atau enggak berusaha membuktikan cinta dengan seks. Kan sekali lagi, seks nggak butuh cinta kan? Nah itu dia tuh. Kadang-kadang ada juga seks minta status, padahal seks nggak butuh status kan? Itu dia. Itu. Nah ini dari Siska juga ada nanya nih, jadi bagusnya tuh sejak kapan sih kita mengajarkan sex education pada anak? Seks edukasi paling muda itu pada anak umur 3 tahun gitu ya. 3 tahun? Nah, sekali lagi ya, seks edukasi. Sekecil itu. Tapi emang udah paham gitu, kayak diajarinnya gimana gitu? Seks edukasi itu bukan tutorial senggama. Ya, seks edukasi itu membantu anak memahami tubuh dan seksualitasnya sesuai usianya. Seks edukasi umur 3 tahun tuh seperti apa? Toilet training. Atau seperti ngasih nama, ini pundak, lutut, kaki, tangan kiri, tangan kanan, ini penis ya, ini vagina. Jangan bilang ini burung nih, ini pepe ya gitu. Jadi kalau burung, bulung na. kalau bilang burung nanti kan anaknya bingung begitu. Ayah, kenapa burung itu bisa terbang, burung saya tidak? Bingung kan? Terus kalau terjadi pelecehan seksual, misalnya kasih nama aneh-aneh, misalnya lebah apa gitu. Aduh tolong lebah saya dipegang-pegang sama orang. Orang kan bingung lebah apa yang dipegang gitu kan ya. Ini burung saya digini-gini orang kan juga bingung, burung apa? Itu akan membuat kalau terjadi pelecehan seksual pada anak Anda nggak akan cepat minta bantuan atau sulit dibantu. So, seks edukasi itu adalah pemahaman tentang tubuh dan perkembangan psikoseksual sesuai dengan usia biologisnya. Jadi bukan tutorial senggama. Tutorial senggama tuh buat mereka-mereka yang misalnya mau menambah variasi hubungan seksual rumah tangganya. Mereka-mereka dalam mempersiapkan pernikahan, itu kan perlu tutorial senggama. Tapi bukan anak umur 3 tahun, 5 tahun. Ya, anak misalnya umur 9, 10 tahun, itu kita udah mesti ngajarin tentang pubertas. Mereka yang sudah puber, yang remaja, SMP, SMA dikasih tahu bahwa nak, kalau seks edukasinya tuh, nak kalau kamu sudah menstruasi artinya kamu sudah bisa hamil, jadi hati-hati gitu ya. Nah kalau kamu sudah mimpi basah artinya kamu sudah aktif secara seksual, kamu sudah bisa menghamili perempuan, so hati-hati ya. Kamu akan mudah terangsang. Nah gimana caranya kamu mengelola, menghargai perempuan, tidak melakukan pelecehan meskipun kamu nafsu dan terangsang gitu kan. Ayah ajarkan putra Anda gitu ya, kalau misalnya tergoda tundukkan pandangan Anda, jangan salahin baju perempuannya. Nah itu dia tuh. Jangan salahin goyangan perempuannya karena perempuan bukan sumber maksiat, say. Gitu. Yang ceweknya sih ngundang. Iya, ceweknya ngundang. Abis ikan sih, kucing dikasih ikan, iya lu bukan kucing, say. Gitu ya. Kita punya prefrontal cortex, kita punya otak depan, kita punya akal budi, kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, ini dari Kintan juga nanya nih, apakah fingering dapat merusak selaput darah dan bisa dicap sudah tidak perawan nih? Kalau buat gitaris fingering tuh tiap hari dilakukan. Fingering tiap hari. Beda. Jadi gini ya, ada banyak orang yang ingin melakukan kontak seksual ya tanpa menghilangkan keperawanan atau keperjakaan. Jadi sesimpel ini ya, soal keperawanan itu bukan cuma masalah selaput darah aja gitu ya. Selaput darah itu bentuknya enggak kayak segel air mineral, enggak. Selaput darah itu bolong-bolong gitu ya. Selaput darah tuh kayak daun janda bolong gitu loh.
Bolong-bolong dia sebenarnya, ada yang besar, ada yang kecil. Oh, iya. Kayak daun janda bolong. Fokus ke daunnya itu gitu ya. Jadi itu bolong-bolong. Karena kalau nggak bolong-bolong darah mens nggak bisa keluar. Dan itu sangat elastis. Nggak semudah lu jatuh dari sepeda terus langsung robek. Nggak bisa Nah katanya semudah main itu. sepeda tuh kehilangan selaput darah. Iya kalau Naik odong-odong. nggak juga. Nggak bisa gitu, Bu. Naik kuda, apa iya bisa Kuda. enggak semudah itu. Dia elastis banget. Bahkan ada perempuan yang sudah melahirkan normal gitu, itu elastisitasnya balik, blep. Sehingga pada waktu dia lagi nggak siap melakukan hubungan seks, dia berdarah. Jadi keperawanan itu ya bukan berarti berdarah pada saat hubungan seks. Kalau berdarah pada saat hubungan seks berarti suaminya kagak jago ngerangsangnya. Oh gitu. Karena sakit gitu. Jadi Ada yang bilang kalau nggak nggak berdarah, enak, bener. kalau masih perawan dia berdarah, masih perawan berarti. Salah. Oh salah. Ini salah nih. Kalau berarti. sampai masih berdarah gitu ya, karena berdarah itu bisa terjadi bagi mereka yang udah melahirkan juga, perawan nggak perawan itu bisa berdarah kalau belum siap penetrasi. Diperkosa, pemerkosaan di dalam rumah tangga kan juga banyak. Nah Itu berarti bisa pada kalau berdarah. ada suami istri, pasangan suami istri baru nih, Hmm. nikah malam pertama ya kan, Hmm. belah duren. Hmm. Terus si ceweknya nggak berdarah, itu kan bisa jadi problem ketika mindset ini, edukasi ini Nah, tidak nyampe. Orang-orang yang kayak gitu, Berbahaya. Langsung gitu. merasa, cowoknya merasa, Wah "Kok dia kamu nggak udah pernah, berdarah?" Jangan-jangan udah Padahal kan sebenarnya intinya dia mau perawan apa nggak perawan kan bukannya dia bukan jadi perempuan nggak baik-baik juga kan. Siapapun berhak bahagia dalam rumah tangganya, perawan atau nggak perawan. Ya tapi kalau misalnya mau berasumsi bahwa wah udah pasti dia udah nggak perawan, iya belum tentu. Toh tapi kalau nggak perawan juga emang kenapa sih? Nggak masalah juga. kayak yang cowoknya berjaga aja. Iya. Jadi bagi siapa aja gitu ya ketika mau gini, kalau memang Anda mau menjaga keperawanan sesimpel bahwa jangan melakukan kontak seksual yang saya sebut tadi, anal seks, oral seks gitu ya, fingering apapun itu. Ya jangan, itu kan termasuk kontak seksual gitu ya. Jangan melakukan hubungan seks sampai kamu siap. Idealnya sih sebaiknya kalau udah nikah aja karena udah jelas, udah ada pasangannya, udah ada komitmennya gitu ya. Dan juga resiko baperannya juga lebih nggak ada kan kalau misalnya sampai udah nikah. Tapi kalaupun nggak tahan gitu ya, ya lakukan dengan aman, harus pakai kondom. Kenapa? Kondom satu-satunya kontrasepsi yang mencegah, bukan hanya mencegah kehamilan tapi infeksi menular seksual gitu misalnya. Betul Gitu. ya, Jadi, nanya nih, kalau misalkan kita nggak coba sebelum nikah, nggak enak seumur hidup, kan gimana? ya itu resikonya salah satu. Jadi ada dua pilihan. Kalau kamu mau melakukan test drive istilahnya sebelum menikah, ya dijalanin dulu relationship-nya. Kalau relationship-nya cocok, finishing touch-nya, mencoba seksnya oke. Tapi kalau coba seksnya dulu baru dijalanin, iya kan kita akan terokupasi. Kenapa? Seks itu kan penuh sensasi ya. Ada orang yang diranjang enak, di luar ranjang nyebelin. Akhirnya jadi toksik, ya kan? Terus. Yang paling banyak karena kayak begini siapa? Laki-laki. Ya kan diinjak-injak, jadi keset, Kena apa lagi mau nih. aja dihina-hina sama perempuannya. Karena apa kalau rata-rata ditanya, kenapa sih lu gak putus-putus sama dia? Lu udah dihina-hina, dicela-cela. Ya habisnya dia seksnya enak sih. Nah yang seksnya enak kan belum tentu juga bisa punya relasi yang sehat. Relasi Gitu, yang karena pertama, ya. cara menjalin hubungan di atas ranjang sama di luar ranjang kan dua hal yang berbeda. Gitu. Oh kayaknya terpanas sekali, aku terharu deh. Iya, ya. Tapi ini tuh lumayan relate nih sama pertanyaan dari Mario Wezo. Nah, apakah dibenarkan membayangkan wanita lain saat melakukan hubungan intim dengan istri? Mario. Banyak ya sepertinya ya. Lu kurang keren. Mario. Aduh. Kamu Mario. Ya ini susah-susah gampang nih pertanyaannya karena kan kita kan sebenarnya mencari koneksi gitu ya. Paling ideal kalau pengen gini nih, kalau pengen hubungan yang durasinya lama dan enak. Apa sih yang dibutuhkan? Itu dibutuhkan mindfulness. Mindfulness itu ketika saya sedang berhubungan, misalnya gitu, saya sedang berhubungan seksual dengan tubuh saya, berhubungan seksual dengan seorang yang namanya X-Men gitu ya. Wolverine. Pastikan badan saya sama Wolverine ini, hati saya jangan sama yang lain. Magneto. Jangan sama Magneto. Otak saya jangan sama siapa lah. Xavier. Jadi jangan terbagi-bagi gitu. Kalau misalnya lo sama Wolverine, pastikan hati, badan, otak lo juga ada orang yang sama gitu. Nah ketika lo membayangkan orang lain di saat lo sedang bersetubuh dengan si orang ini, itu udah pasti durasinya gak akan lama. Kalau lo mau durasinya cuma sebentar ya terserah. Kalau lo mau nggak enak ya terserah. Cepet malah. Itu pasti ya.
pasti akan lebih cepat gitu ya. Karena apa? Kan kita nggak mindful ya kayak gitu. Jadi seks yang benar-benar sebenarnya enak, yang bisa memuaskan, memberikan kenikmatan adalah seks yang mindful, yang aduh gue cinta banget sama nih orang nih, gue pengen memuaskan dia dan gue pengen dipuaskan sama dia. Gue pengen fokus pada mencari gaya apa ini yang asiknya di dia ya, gue tahu nih. Jadi justru semakin kita setia pada satu orang, ya bukannya malah jadi bosen sebenarnya. Bosen itu ya wajar lah. Kalau bosen ya kita jalan-jalan aja, istirahat, me time. Bosen bukannya cari pasangan lain gitu ya. Karena ini namanya manusia, bosen itu harus jadi seks ya dalam pernikahan itu harus diperlakukan seperti nasi. Nasi kita ganti lauknya aja gitu ya, bukan nasinya yang dihilangin sebagai main menunya. Dan kalau kebanyakan bisa ganti dengan kentang, dengan Langsung tidak. karbo kali Yang penting karbo gitu nggak bisa ya. Gandum. Misalnya makanan utamanya apa, kan ada orang suka bilang gini, ya capek juga mbak biar tiap hari makan salmon, kan kadang-kadang pengen makan ikan asin lagi ya balik ya. Iya makanya jangan fokus ke lauk gitu ya, fokus ke menu utamanya. Sama kayak misalnya pizza gitu ya. Ya pizzanya kan tetap adonan pizzanya sama, tapi kan ininya lain-lain ya, variasinya, toppingnya. Jadi dalam pernikahan perlakukanlah seperti itu kehidupan seksnya. Kalau bosen jalan-jalan bareng atau jalan-jalan sendiri-sendiri dulu. Tapi jangan langsung nyari alternatif lain. Itu mah gampang. Iya kan? Sudah paham teman-teman semua? Sudah ya? Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari Siska Vidya. Bagaimana menyikapi suami yang hypersex? Siska, alamatnya di mana? Kasihan kamu. Pasti dia selalu gitu ya laki-laki ya. Langsung merasa, oh gue aja yang memenuhi gitu. Jadi segini, Nah yang disebut sebenarnya hyper tuh hypersex itu belum tentu sebuah gangguan seksual. Seringkali hypersex itu justru keluar dari ketidakmampuan pasangan memenuhi permintaan dan keinginan pasangan seksnya. Jadi kalau misalnya gini, pasangannya selalu minta 10, sementara dianya cuma kepengen 5. Itu kan salah satunya bisa dibilang hyper. Tapi batasan hyper itu 10 apa? sehari. Enggak seminggu misalnya, Oh, atau sehari. sebulan misalnya. Jadi Angin kalau doang. salah satu permintaannya lebih banyak dari yang lain, seringkali langsung di label hyper gitu. Nah tapi kalau bisa terpenuhi ya nggak apa-apa gitu. Yang bahaya, yang benar-benar bisa menjadi gangguan dalam psikologis itu adalah gini. Kalau gue nggak hubungan seks dulu, gue nggak bisa kerja. Kalau gue nggak hubungan seks dulu, gue nggak bisa mikir. Nggak konsen. Nggak bisa konsen. Stres. Itu ada gangguan. Tapi kalau misalnya sampai permintaan terlalu banyak, gimana kalau kita ketemu di tengah? Kalau menurut teorinya Barry McCarthy gitu ya adalah gimana caranya supaya gini, aduh aku pengen 10 nih yang, aku pengen 5, kita ketemu di 8 yuk. Gitu ya. Jadi bagi mereka yang dia ngerasa hyperseks, pertanyaannya kenapa? Apakah karena suami sering meminta, dianya nggak kepengen? Kita dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk merasa terangsang pada pasangan kita. Kita cari gimana supaya mood kita bisa oke. Dan kita boleh loh, meskipun kita lagi nggak capek, tapi kita nggak mood untuk seks, boleh. Tapi menolak seks bukan berarti menolak cinta. Jadi ketika, aduh ya aku lagi nggak mood nih, sorry ya gitu. Kita pelukan aja boleh nggak? Besok kalau aku mood, aku yang inisiatif ya. Ini tawar-menawar boleh gitu. Yang aku mau 10, nikah. aku mau 8. Gitu. Gak bisa kurang yang. Bisa ya. Boleh. Nego Boleh. dong, Boleh. nego. Iya, Nego. Oke, udah sih, udah selesai pertanyaannya semua Mas Nanda. Oke. Dari Bagus ya? Mbak Zoya. Silakan dipilih 3 pertanyaan terbaik nih. Aku boleh pinjam menurut nggak Mbak contekannya? Zoya. Wow, yang mana ya? Berhadiah. Hadiahnya Cagak tadi, Bu. mungkin at Siska Vidya. Karena dia ada 2 pertanyaan yang bagus menurutnya. Sejak kapan mengajarkan seks edukasi dan bagaimana mensikapi suami yang hiperseks, itu keren banget. Itu pasti bisa menjawab semua orang yang punya pertanyaan yang sama. Itu 1, Siska Vidya. 1 lagi si ini nih, siapa nih, Raf Kais ya. Tips menaikkan gairah pada pasangan yang sudah selingkuh dan mempertahankan rumah tangga demi anak. Itu kayak pertanyaan sejuta umat banget ya itu. Raks. Yang kedua gitu ya, Raks gitu ya. Ini buat 1 lagi, Azalia Hasana. Saya sering enggan mempelajari seksologi karena jijik. Nah, siapa tahu dapat hadiah, nggak jijik lagi sama diri sendiri ya. Thank you. Yes. Tadi Akhirnya. keren banget. Gokil Mbak Zoya. Thank you. Thank you juga Novi udah Thank you. bantuin you, sini. Udah diajakin Mas Nanda loh nih. Ya, dan ingat tayangan ini tayangan dewasa.
21 tahun ke atas sama 50 tahun ke atas yang sudah perlu bantuan kayaknya. Kayaknya. Ya, gitu. Nah, jadi semoga ini bermanfaat dan menjadi mengedukasi hal-hal yang tadinya persepsi orang salah, keliru ya. Jadi benar oleh pakar yang tepat. Zoya Amirin. Yeay. Thank you, Mbak. Thank See you di Nanda Tanya lagi. Bye.